Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel Pain XX Wahyu. Di video kali ini saya akan membahas cat yang ngelupas di bagian dashboard. Ini harus pakai cat apa guys biar nggak ngelupas? Bagaimana lah biar keren, biar intinya biar kuat lah di bahan dashboard kasar ini. Nah, dan di sini saya ada yang tahu tentang cat untuk apa sih di bahan dashboard ini, untuk pelekatnya untuk apa lah. Nanti kita akan tanya-tanya ke Pak Ardi. Ini dia orang yang tahu tentang cat. Oke, saya dari tim Renwan. Nah, kali ini kita bareng dengan teman saya lah. Nah, ini partner ya, kita juga sering ngobrol-ngobrol. Kali ini akan membahas tadi apa, Bang Ayu? Ya. Masalah cat di dashboard itu kenapa bisa ngelupas. Nah, dan di sini kita akan nanya ke Pak Ardi. Solusinya gimana gitu kan? Terutama biasanya ada di dashboard ya. Dashboard. Nah, ya biasanya memang kalau di dashboard itu cat apabila diaplikasikan langsung ke dashboard itu pasti tidak akan melekat sempurna, karena memang cat itu tidak boleh langsung nempel di permukaan plastik ya. Oh, berarti ada lagi ya cat yang plastik gitu. Ada ya? Biasanya ini saya akan bahas sekilas lah tentang kenapa si cat itu nggak bisa nempel di bahan berbahan plastik. Nah, ini biasanya ada di dashboard tadi udah ya, terus di spakbor bagian belakang, terus ada di bodi motor KLX. Nah, itu bahannya plastik. Nanti bahan plastik itu bisa kita lihat biasanya di bagian belakang itu ada keterangan. Soalnya biasanya kita mana sih bahan yang secara tampilan biasanya sih agak sama kalau dia bentuknya halus. Tapi biasanya kalau di bodi motor kita bisa lihat di permukaan biasanya di bodinya kasar. Tapi kalau lebih detailnya, lebih jelasnya biasanya di bagian belakang tuh ada tulisannya PP. Nah, itu adalah bahannya plastik. Nah, itu bisa kita lihat di situ. Nah, memang bahan plastik itu tidak bisa langsung diaplikasikan menggunakan cat langsung ya. Bisa langsung. Iya, bisa, cuma nanti dalam waktu beberapa saat dia gampang lupas. Nanti kita bisa lihat foto-fotonya juga seperti itu. Oke guys, jadi apa kita langsung aja kasih pertanyaan ke Pak Ardi? Apa kita ngopi apa ngerokok dulu nih? Menurut saya ngerokok dulu sambil ngopi biar enak. Ya nggak Pak Ardi? Oke. Udah kita join aja. Ngopi lah. Kalau ngopi nggak bilang itu nggak enak guys. Baca. Jadi harus gitu. Iya, memang biasanya begitu kalau. Pokoknya gue akan nanya lah ke Pak Ardi apa yang setelah kalian request di channel gua di Pain XX Wahyu. Kita akan tanya-tanya. Pak Ardi ngerokok dulu dong biar enjoy. Oke. Jadi guys, kita di sini ngobrol-ngobrol aja, ngobrol. Yang penting kalian mendapatkan informasi yang baik. Ilmu itu mahal guys. Makanya di sini buat kalian kita akan kasih tahu cara pengecetan si cat di dashboard itu biar tidak lupas. Katanya ada cat khusus untuk plastik. Oke, gue lah artinya. Oke guys, kita langsung aja ke pertanyaannya. Di sini saya tulis banyak yang request nih. Terus saya tulis di sini kayak Pak Ardi nih. Ada pertanyaan nih dari follower saya. Oke, untuk pertanyaan pertama, masalah cat ngelupas di body kasar. Itu kenapa ya? Apa yang tadi kan mungkin ada bahannya, bisa diceritakan ke teman-teman saya nih yang lagi nonton video ini. Oh, iya. Mungkin sedikit penjelasan ilmu, sok atau dijawab. Oke. Ya tadi sebenarnya kita udah sekilas tadi udah dijelasin ya. Tadi masalah penjelasan masalahnya ya, masalah penampilan masalahnya adalah tadi kenapa cat kok lupas ketika diaplikasiin di bodi kasar lah ya, namanya bodi kasar kan. Nah, itu sebenarnya bodi kasar itu di belakang biasanya ada tulisan PP. Biasanya di bagian sini itu ada tulisan PP. Ini kebetulan yang ini produk ini nggak ada. Biasanya kebanyakan di dashboard motor yang dari pabrikan itu ada tulisannya keterangannya PP. Nah, itu kalau kita lihat di bodi motor itu ada ABS dan PP. Nah, ini kita kali ini akan bahas di yang PP-nya ya. Oke, nanti saya akan kasih solusi lah. Jadi nanti kita akan ada solusi dari Rev1 Premium ya. Nanti akan kita bahas tentang bagaimana cara
aplikasi pengecatan di permukaan bodi kasar, terutama di motor-motor yang ada sekarang ya, yaitu di dashboard dan spakbor belakang atau bodi-bodi motor KLX. Nah, itu paling banyak itu menggunakan bahan dari PP. Langsung aja ya, kita langsung ke persiapan cara aplikasinya lah ya. Cara aplikasi dari penggunaan cat semprot Revwan. Nah, ini di Revwan. Ini sekilas tentang Revwan. Revwan ini adalah cat semprot berbahan baku Duko. Nah, ini kan kalau kita ngomong Duko, kita udah familiar dengan Duko, itu pasti tahu kata karakteristik dari Duko. Nah, Duko ya, ini untuk Duko itu apa sih? Apa ketahanan terhadap BBM atau sejenis apa Duko itu? Mungkin banyak di luar nih yang nanya ke saya gitu kan, waktu berliar itu Duko itu apa sih katanya gitu. Saya jawab dengan simpel, kalau itu tahan BBM. Mungkin ada tambahan dari Pak Ardi gitu. Sok jawab. benar, salah satu karakteristik dari Duko memang satu, dia tahan dari BBM. Itu mau Pertalite, mau premium, mau dari Pertamax atau Pertamax Turbo. Nah, ini kalau dari Revwan itu semua itu dia tidak akan luntur atau tidak akan merubah dari permukaan ketika terkena dari kontak BBM itu. Walaupun catnya ini belum dikasih lapisan clear atau amnesia, semua warna Revwan seperti itu. Iya. Oke. Nah, itu penjelasan sedikit tentang produk-produk Revwan. Di sini kita ada produknya seperti ini. Nah, ini di sini katalognya. Dia ada warna solid, ada warna standar kita sebutnya. Ada di sini ada metaliknya, di sini ada candy-nya. Nah, di sini ada beberapa warna spesialnya juga ada. Oke, kali ini kita kan akan fokus ke tadi masalah yang pengecatan di bodi PP itu, di bodi kasar itu gampang lepas. Kita langsung aja ya. Langsung aja bosku. Oke. Nah, ini di sini kita ada satu aplikasi contoh. Nah, ini bahan baku menggunakan bahan PP. Kalau kita bisa lihat secara bahannya, kita bisa cek begini. Kalau ditekuk begini dia nggak patah. Jadi lentur Pak ya? Iya, lentur permukaannya. Jadi untuk plastik primer itu plastik katanya bahan plastik nih lentur. Nah, gitu. Kalau bodi ABS, yang satu bodi ABS itu kalau ditekuk ekstrim begini dia patah. Nah, kalau dari PP itu tidak. Jadi keras gitu ya. Ada satu bahan, nanti saya akan praktekkan bagaimana cara aplikasi satu bahan dari Revwan ya. Nah, ini satu bahannya kita sebut adalah di sini namanya plastik primer. Nah, ini plastik primer dari Revwan, kodenya 825. Nah, ini 825 dari Revwan. Kalau kita taruh ada di sini. Plastik primer. Nah, di bagian bawah ini. Bagian bawah. Plastik primer. Dia bentuknya bening, tidak berwarna ya. Seperti clear ya Pak? Iya, dia bening bentuknya. Seperti clear. Persiapannya sebelum kita aplikasikan di bodi ini tentu saja di amplas. Kalau amplas sih kita saranin kalau bodinya dia masih bagus, dia amplas dengan amplas 800 cukup. Nah, ini di sini pakai amplas 800 ukurannya. Jadi amplas di permukaannya. Nah, seperti ini kita contohkan seperti ini. Pakai air juga boleh. Itu ukuran amplasnya berapa Pak Ardi? 800. Jadi untuk ukuran amplas 800. Permukaannya di sini sudah dirasa halus, kita bisa meraba di sini. Nah, itu tujuannya untuk membentuk pori dari si permukaan dari bodi PP-nya ya. Kalau bodi kasar sih sebaiknya kita bersihin pakai sabun. Kalau yang bodinya sudah lama itu karena kita nggak tahu kotoran di permukaan dari motor itu apa aja, lebih baik untuk netralinnya, untuk membersihkannya pakai sabun. Oke, mari maaf sudah saya liatin ke penonton nih. Nah, jadi seperti ini ya. Tuh. Di amplas ukuran 800 grit. Oke, lanjut Pak Ardi. Oke, setelah dari proses pengamplasan semua udah permukaan udah halus, kita kalau nanti masih ada yang itu boleh diratakan kembali. Ini contohnya, nanti contoh aplikasinya ini cat Revwan dari plastik primer, tampilannya seperti ini, kodenya 825 ya. Nah, ini akan saya langsung aplikasikan. Nah, ini satu lagi nih, kalau kita beli Revwan untuk yang plastik primer kita dapat amplas lumayan lah ini ya. Nah, ini ada ukuran, ada amplasnya. Nah, lumayan lah dia panjang, ada sekitar 15 cm. Lumayan ya buat amplas nanti.
Ukuran yang dapat dari Revan itu ukuran 400. Itu untuk palap Revan katanya ada horizontal ya Pak dia. Itu untuk bagian apa aja Pak? Oke, kita yang dapat Khusus apa aja gitu? Oh, ya. Bagian cat apa aja? Ini nanti dari Revan untuk plastik primernya. Ini dia valve-nya seperti ini. Dia bisa vertikal horizontal. Ini Boleh, bisa lebih dekat ya. Pak Ri. Nah, ini Revan, ini valve-nya seperti ini. Nah, dia bisa vertikal, bisa horizontal, bisa diputar juga. Nah, ini nanti langsung saya aplikasikan aja caranya ya. Jadi ini khusus di mana aja? Yang horizontalnya? Kalau untuk di Revan itu yang valve vertikal horizontal dia dari clear, plastik Clear. primer. Iya. Jadi untuk palap yang horizontal itu guys ada di palap yang clear kode 7540 sama plastik primer kodenya 825. Oke. Aplikasinya pertama kali kita aduk dulu, digosok dulu. Nah, Kalau untuk cara pengocokannya itu berapa lama Pak nih? Biar si catnya teraduk sempurna gitu. iya, kalau kita rata-rata di sekitar 30 sampai 60 detik lah. 1 menit sudah. Jadi cara pengocokannya biar si cat merata itu 30 detik sampai 60 detik cara pengocokannya. kocoknya jangan ke atas bawah. Itu kalau ngocok ke atas bawah gimana? Kenapa? Kalau itu biasanya bujangan lakuin kayak gitu. Oh bujangan ya. Bahaya. Jadi Nah, harus- kemungkinannya enggak kalau ini kan kalau Yang atas benar bawah, cara pengocokannya seperti apa? gini aja. Kalau kiri kanan gitu ya, jalan-jalan ya. Diputar-putar ini. Karena Gini, kalau guys. Jadi kalau gini biasanya kenapa Pak nih kalau gini? bujangan, nah, itu Ini kan ada si cat yang aduk, terus serbukan serpihannya yang ini gitu Pak. Apa gimana? biasanya kalau kocok dari atas bawah itu kemungkinan berbenturan dari kelereng. Di dalam tuh ada kelerengnya, kemungkinan berbenturannya itu cukup keras, jadi ada kemungkinan pecah si kelerengnya, jadi akan dikhawatirkan menyumbat dari lubang si valve ini. Selang gitu ya. Ya. Selang, nyumbat. Jadi serbukan si kelereng itu kalau ngadu pecah, terus si bungkus serpihannya masuk ke selang. Jadi biasanya mengakibatkan macet kalau si cat ini tidak keluar. Gitu, guys. Jadi ini sekarang kita akan contohkan untuk plastik primer ini. Ya, satu lagi untuk dari Evan ini adalah aplikasinya didorong ya. Dorong. Nah, ini ya. Dorong. Kita dorong ya, seperti ini. Gila guys, mantap. Nah, cukup lebar. Keren. Kayaknya enteng tuh Pak ya. Coba aja Coba boleh. Coba nih guys, kita praktekin nih. Wih, enteng banget. Pokoknya enteng lah, enteng dan juga nggak terkena tangan juga ini kalau kita mau repen di motor atau bodi kita. Jadi sangat, menurut saya simple dan keren. Oke, ini kita dorong. langsung aja ya. Nah, cara aplikasinya gini ya. Kita kan ya. Kalau di bodi kasar ini bodinya halus. Kita kalau lihat di sini permukaan sudah merata. Tujuannya biasanya kalau di bodi kasar kita akan ratakan menggunakan jari. Tujuannya untuk biar dia dari plastik primer dari Revan ini masuk ke pori-pori dari permukaan ininya ya, bodinya ya, supaya lebih rata. Nah, ini kalau kita lihat dia bisa kalau di cuaca panas sih kering sekitar 5-10 menit udah kering. Kita aplikasikan di 2 lapis. Nah, ini baru 1 lapis, kita tunggu Lapis. kering. Jadi mungkin ini kita 1 lapis saja buat contoh aja gitu Pak Rudi. Teman-teman semua yang lagi nonton video ini, jadi biar tahu aja dulu cara pengecetan. Kan baru 1 lapis. Mungkin Pak Rudi sampai berapa lapis nih? 2 lapis. Primer. 2 lapis, kita anjurin 2 lapis. Jadi 2 lapis guys ya. Untuk cara pengecetannya 2 lapis. Jadi 1 lapis nunggu kering. Kalau cuaca panas kemungkinan nunggu 5 sampai 10 menit lah. 5 sampai 10 menit. Jadi untuk 1 lapisnya setelah kering nanti kita langsung ke tahap berikutnya ke 2 lapis. 2,000 years later. Oke guys, jadi untuk pertanyaan kedua dan ketiga itu ini udah dijawab ya. Untuk pertanyaan kedua itu solusi atau cara apa untuk mengatasi masalahnya tadi udah dijawab. Untuk pertanyaan ketiga juga udah dijawab. Pertanyaannya proses aplikasi gimana caranya? Tadi kalian udah lihat cara pengaplikasiannya. Setelah disemprotkan ke aplikasi bisa digosok pakai tangan. Itu untuk plastik primer. Oke guys, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Keunggulan plastik primer Revan apa ya? Oke, saya kembali lagi nih ya. Tadi proses sudah ya. Proses Jadi proses seperti itu cukup mudah lah aplikasi dari plastik primer. Ya. Itu cukup 2 lapis, jadi
setiap layer dari plastik primer ditunggu sekitar 5 menit dan 10 menit itu bisa naik ke layer berikutnya, yaitu cuma 2 lapis ya, 2 layer yang kita harus aplikasiin ke bodinya ya, di kasarnya. Jadi tunggu setelah 5-10 menit boleh naik ke set berikutnya. Itu untuk warna berikutnya biasanya kita pakai epoxy. Jadi ini untuk keunggulannya ya, keunggulan plastik primer. Oke, tadi aplikasi Revan. udah, ini keunggulannya daripada si Revan ini. Kenapa sih kita harus pakai Revan? Satu, kita plastik primer kita dari Revan ini, kalau dia udah diaplikasiin, nanti kita bisa buktikan. Jadi setelah disemprotkan di plastik di bodinya ya, tadi saya boleh set untuk layer berikutnya ya. Aplikasinya ini adalah epoxy. Bisa lebih dekatan, bisa biar lebih jelas. Nah, kita aplikasikan layer berikutnya. Tadi udah diaplikasikan plastik primer ya. Berikutnya adalah epoxy. Ini warnanya abu-abu. Jadi proses pengecetan epoxy ini harus berapa lapis, Pak? Kalau di epoxy kita cukup 2 lapis saja, 2 lapis untuk merata lah ya. Ini tujuannya kenapa dari plastik primer nggak langsung ke warna? Boleh langsung ke warna, tapi kalau dia permukaannya bodinya bagus, itu boleh langsung ke warna hitam. Biasanya kan bodi kasar tuh warnanya hitam tuh. Nah itu bisa boleh langsung ke warna hitam tuh. Tapi kalau kita lihat bodinya sudah lama, terus pori-porinya juga udah mulai banyak yang ada cacat-cacat sedikit kecil-kecil, baret-baret, itu saya anjurin pakai epoxy, karena epoxy dari Revan ini dia bisa menutup pori-pori yang halus, jadi membantu supaya permukaannya lebih bagus. Nah, saya ajarin dari pakai epoxy dari Revan. Nah, ini kodenya ada 7160. Kalau beli Revan ya, pakai kode. Katanya dia kering kalau di suhu yang panas itu sekitar 20 menit dia udah kering. Kalau kering sentuh sih sekitar di 10 sampai 15 menit sudah bisa kering itu. Nanti untuk aplikasi layer berikutnya sekitar 20 menit lah untuk aplikasi layer berikutnya. Nanti setelah selesai dari epoxinya 2 lapis, tunggu sekitar 30 menit untuk naik ke warna berikutnya. Jadi kering maksimalnya 30 menit ya? 30 menit. Untuk Apa harus cuacanya panas? cuaca panas, tapi jangan langsung dijemur. Kita ambil cuaca panas, cuma aplikasinya jangan kena matahari langsung. Oh, jadi pas proses pengecetan itu jangan langsung ditaruh yang panas ya, Pak ya? Iya. Jadi kita taruh yang di tempat teduh dulu. Setelah keringnya agak lumayan kering lah ya, kering sentuh lah ya, Iya. ibaratnya kering sentuh, baru kita bisa jemur ke yang panas. Nah, jadi prosesnya seperti itu, guys. Oke, jadi masih ada nih pertanyaan lagi. Jadi kalau misalkan si dashboard ini, Pak ya, sudah terkena cat. Misalkan si dashboard, contoh ini dashboard, dia udah terkena cat, otomatis kan si dashboard ini belum kena plastik primer nih. Apa kita langsung timpa plastik primer, apa harus dibersihin, apa harus gimana? Oh ya, oke. Ini berarti jadi dashboard yang pernah dicat Ya. tapi mengelupas ya. Nah ya, itu sebaiknya kalau untuk prosesnya adalah kita bersihkan semua cat lamanya, Bersih total ya. bersih total. Caranya gimana? Kalau dari plastik primer boleh pakai thinner, boleh pakai paint remover juga boleh. Tujuannya apa? Kenapa kita harus buang semua dari cat lamanya? Karena supaya si plastik primernya itu bekerja sempurna, nempel di permukaan si dashboard. Biar lebih melekat. Ya, lebih melekat. Karena kalau dia masih ada catnya, itu daya lekatnya pasti akan terganggu sama cat lamanya. Oke guys, jadi itu katanya harus benar-benar bersih. Bila mana si dashboard itu ada bekas cat, bila kalian mau ngecat repaint ulang lagi, itu benar-benar harus bersih dari cat lama itu, biar si plastik primer ini melekatnya lebih kuat di plastik dashboard. Oke guys, jadi aplikasi ini udah dilapisi plastik primer. Jadi untuk bertahapnya ini udah pengecatannya yang repaint udah selesai. Jadi plastik primer mungkin nggak pakai epoxy ya, jadi langsung ke warna hitam. Jadi kalau nggak pakai epoxy aman, Pak dia.
Kalau udah permukaannya masih bagus, nggak apa-apa. Apa ya? Sih, tapi Kalau ada bekas baret dikit nih gimana? Apa harus kita? Kita anjurin pakai epoksi, karena epoksi kita bisa nutupin lah pori-pori apa si permukaan yang baret-baret halus. Karena kita nggak tahu baret halus hanya hampir nggak terlihat sama mata. Jadi Ya, lebih baik kita anjurin pakai epoksi supaya hasilnya sempurna. Jadi harus pakai epoksi walaupun ada baret sedikit. Kalau ada baret sedikit kalian bisa pakai epoksi. Kalau permukaannya halus di dashboardnya itu langsung ke warna hitam. Setelah pakai plastik primer, terus naik ke warna cat hitam dropnya. Gak usah pakai epoksi lagi, itu aman. Bila mana ada gerak baret sedikit itu harus pakai epoksi. Nah, oke. Jadi ini aplikasi yang udah di repaint, yang udah dikasih plastik primer dan juga udah pakai warna hitam gloss ya. Jadi ini kemungkinan seperti apa Pak ya, kita akan tesnya ya. Kalau nggak pakai plastik ini kita ini biasanya di pinggirnya dia retak. Kalau ini dia nggak. Coba. Ini nggak bakal retak. Dia kalau nggak plastik primer pasti dia retak ujungnya dan retak Langsung setnya. iya lepas. Pecah lah. Iya. Kalau pakai plastik primer dari Revan, Ya lebih kita lebih kuat nempel setnya di bodi plastik. Cukup mudah untuk aplikasinya kan. Kalau nanti ada pertanyaan boleh nanti diajukan. kalian bisa, pokoknya kalian komen aja di kolom komentar di channel PNX Wahyu. Kalian komen apa yang dalam hati kalian itu ada unek-unek, pengen bertanya, pengen apa, kalian komen aja di sini. Nanti kita akan kasih masukan. Oke guys, jadi untuk video hari ini cukup sekian. Semoga apa yang kita tadi bahas bermanfaat buat kalian dan juga kalian bisa repaintnya dengan baik di rumah dengan mengikuti cara kita tadi ya. Semoga hasilnya juga mantap. Oke, sekian video ini, sampai jumpa kembali. Jangan lupa like, subscribe. Oke teman-teman, untuk hari ini dari pembahasan dari Revan untuk masalah cat retak di bodi kasar, menurut saya dari saya cukup sekian. Nah, ini untuk kali ini kita akan, untuk suasana sekarang ini kan lagi COVID lagi naik nih. Ya. Nah, jadi usahakan kita tetap ikuti protokol kesehatan ya, tetap cuci tangan, pakai masker. Jadi tetap pakai masker ya, dari kerumunan, cuci tangan. Pokoknya ikutin untuk meningkatkan imun tubuh ya, makan makanan yang bergizi lah. Oke, sekian dari saya. Kalau ngecat tetap pakai Revan.